Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kita akan coba membahas mengenai regresi berganda multivariat. Apa sih regresi berganda multivariat? Regresi berganda multivariat teknik statistik yang mempengaruhi hubungan variabel bebas terhadap variabel terikatnya terhadap responnya. Kita apakah ada pengaruh sih dari variabel-variabel dari faktor-faktor ini, apakah ada pengaruh untuk variabel terikatnya? Bedanya sama univariat multivariat kayak gitu, kalau multiple, jadi variabel bebasnya lebih dari satu variabel, ada dua atau tiga variabel kayak gitu. Ya, misalnya di sini contohnya ada seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh nilai ujian metode statistik kalkulus 1, kalkulus 2 terhadap lama IPK dan terhadap jumlah nilai IPK dan lama studinya. Nah, jadi akan diketahui apakah ada pengaruh nilai statistik kalkulus 1 dan kalkulus 2 terhadap IPK dan lama studi. Nah, dilihatnya tuh kayak gini, misalnya ketika nilai ujian mestaknya tuh sekian dengan kalkulusnya sekian sama kalkulus 2 nya sekian, ternyata diperoleh IPK nya sekian dan lama studinya sekian. Misalkan metode statistik nilai ujiannya 80, kalkulus 2 nya 75 dan kalkulus 2 nya cuma 60, IPK nya ternyata itu diperoleh 3,25 dan lama studinya itu sampai 4,5 tahun. Terus yang kedua, sekian statistiknya 60 kan, kalkulus satunya 80, kalkulus 2 nya 90 kayak gitu. IPK nya ternyata itu 3,5 dan lama studinya 4 tahun. Nah, ternyata dari masing-masing itu ternyata ada hubungan. Nah, setiap nilai itu masing-masing punya hubungan. Nah, ketika nilainya semakin tinggi, ini semakin, ketika ini tinggi, ini rendah, statistiknya rendah, kalkulus 1 dan kalkulus 2 nya tinggi, maka IPK nya juga kemungkinan akan tinggi dan lama studinya juga akan cepat. Nah, ketika nilainya setara, nggak ada perbedaan, juga akan IPK nya juga pas-pasan, lama studinya juga akan lama, nggak terlalu cepet gitu. Tapi ya juga tetap sama. Dan dalam kasus ini banyak variabelnya, kan ada tiga kan, variabel bebasnya ada satu, ada dua, ada tiga. Jadi kan tiga berarti ke metode statistik, kalkulus 1 dan 3, dan variabel terikatnya ada dua, IPK dan lama studi. Nah, kan dilihat pengaruhnya di sini kan, apakah benar ada pengaruh ketika nilai statistiknya 80, kalkulus satunya 80, kalkulus 2 80, IPK nya akan sekian dan lulusnya sekian. Itu benar nggak sih? Kayak gitu gambarannya. Modelnya tuh kayak gini. Nah, bisa dilihat kan, variabel responnya yaitu Y1, Y2, YM ya. Namanya aja multi. Ini hasilnya lebih dari satu tah. Namanya multi, dia lebih dari satu. Jadi modelnya ntar ada lebih dari satu model untuk variabel bebas yang variabel terikat yang pertama, variabel terikat yang kedua, yang ketiga, dan yang seterusnya gitu. Untuk asumsinya ya sama kayak asumsi regresi linear berganda biasa. Variabel y-nya ini atau variabel responnya atau variabel terikatnya harus linear dengan variabel x-nya atau variabel bebasnya itu harus linear. Kenapa harus linear? Soalnya kan ada hubungan ya kan. Kalau nggak ada hubungan, ngapain kita regresi kayak gitu. Yang kedua, errornya itu harus distribusi normal multivariat. Nah, makanya dasarnya harus normal multivariat, nggak sembarangan caranya dipakai M Shapiro Wilk kayak gitu. Variabel terikatnya, variabel terikat ya, namanya variabel terikat itu dependennya y-nya itu harus homogen dan tidak saling berkorelasi kayak gitu. Untuk contohnya kayak mana sih ya kan? Untuk contohnya sendiri kayak mana sih? Untuk contoh, maaf ya, ada sesuatu. Untuk contohnya sendiri bagaimana sih ya kan? Untuk contohnya sendiri bagaimana sih? Ya kan langsung aja kita ke studi kasusnya ya kan, ke studi kasus. Nah, studi kasusnya dapat dilihat di sini. Studi kasus kita pakai data simulasi yang ada di R. Nah, datanya namanya MT Charts. Gimana sih cara mengetahui datanya itu kayak mana? Udah, kita tinggal view aja, view
MT charge gimana. Nah ini datanya cetak. Nah di sini nanti akan dilihat itu kan, akan dilihat pengaruh ini, pengaruh AM dan karburator. Jenis AM itu jenis transmisinya atau jenis mesinnya itu matic atau apa, karburatornya banyaknya karburatornya terhadap bahan bakarnya sama kekuatan mesinnya. Kan lihat apakah ada pengaruh sih antara jenis mesin dengan karburatornya, banyak karburator, apakah ada pengaruh sih nanti, apa pengaruhnya negatif atau positif sih, atau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif gitu. Dilihatnya ya udah, caranya kayak mana sih. Nah yang pertama kita lakukan yaitu kita view itu udah kan. Nah, kemudian kita definisikan masing-masing variabelnya kan. Kita definisikan masing-masing untuk variabelnya. Benar. Nah, definisinya kayak gini kan. Yang pertama buat Y nya kan tadi bilang kan lebih dari satu toh. Nah lebih dari satu, makanya ini Y nya diambil, ini diambil aja dari MT charge nya diambil 2 kan, variabel terikatnya kan 2 atau variabel dependen kan 2 kan, MPG bahan bakarnya sama HP kekuatan mesinnya, ambil 2 cedak. Ini ntar Y nya nah, kan Y nya sekian. Nah dari Y ini langsung aja kita bikin model. Kenapa nggak bikin apa variabel ininya dulu, apa independennya dulu, nggak usah kan, soalnya tadi model analeknya bisa langsung gimana gini. Nah, yang pertama kan lem ini di sini formulanya. Nah formulanya di lem gimana itu Y nya akan dipengaruhi oleh AM sama karburatornya atau faktor pertama sama faktor kedua atau variabel independen pertama dan independen keduanya. Datangnya dari MT charge tadi. Udah modelnya apa di sini dapat dilihat kan modelnya. Model yang pertama ini model yang keduanya. Untuk model MPG atau model pertama atau Y1-nya Bapak dituliskan dengan 23,146 plus 7,63 X1. X1 dia variabel independen yang pertama atau pengaruh yang pertama. Apakah dia pengaruhnya positif atau negatif? Kan ini positif, berarti karena AM-nya dia berpengaruh positif gitu. Yang kedua nih di kurang berarti minus, jadi ada pengaruh negatif min 2,192. Jadi karburatornya itu berpengaruhnya negatif, jadi malah justru makin jelek gitu, pengaruhnya jelek, nggak bagus gitu. Untuk model yang pertama, jadi model yang pertama itu dapat dituliskan berarti kan Y dengan kita tuliskan di sini aja ya. Mana ya, sini aja ya. Model pertama berarti kan Y1, ini Y1 berarti kan di situ kan 23,146 itu plus ya kan 7,653 X1 ya kan, itu X1 kurangi 2,192 X2. Nah di sini model pertamanya. Nah untuk model keduanya atau Y2 ya kan, Y2 itu ada 71,233 kan, 233 minus atau min 39,475 itu X1. Jadi pengaruhnya di sini pengaruh negatif kan, dia minus kan. Nah, makanya dia minus, saya pengaruh X1 nya dia transmisinya jadi itu pengaruhnya negatif kayak gitu. Nah untuk X2 nya dia pengaruhnya positif. Di sini 530 X2. Nah modelnya ini ada dua model kan, model pertama sama model yang kedua. Yang modelnya masing-masing ini kalau dilihat-lihat di sini ya pengaruhnya negatif, berbalik ada kan ketika variabel dependen yang pertama dia pengaruh negatifnya ada di karburatornya. Nah yang Y2 nya pengaruh negatifnya itu justru yang transmisinya. Kalau dibilang itu justru berbalik kan ya. Kalau di sini yang berpengaruh paling bagus jadi Y1 nya apa bahan bakarnya itu yang bagus. Kan bahan bakarnya kan kalau apa ini apa tadi aku MGP, jadi bahan bakarnya bagus itu ketika di pengaruhnya bagus itu di sini memberi pengaruh. Ketika transmisinya bagus, transmisinya itu sangat mempengaruhi. Jadi semakin banyak jenis transmisinya itu semakin bagus
tapi karburator justru semakin banyak karburatornya maka semakin jelek kayak gitu. Kalau keduanya HP kekuatan mesinnya, nah kekuatan mesin di sini jika dilihat kalau jenis mesinnya tuh semakin bagus, terus masih justru kekuatannya semakin lemah, tapi semakin sedikit jumlah jenis mesinnya itu semakin bagus gitu. Misalkan 0 gitu mah ya bagus itu mesin, masih kalau kan mesin masih manual lah, bukan otomatis, itu masih bagus kayak gitu. Nah pengaruhnya yang kedua di sini positif ya. Nah bedanya di sini kekuatan motornya di sini kalau semakin banyak karburator di sini maka semakin bagus kan mesinnya, ya kan, kondisi kan semakin bagus ya, kabarnya kayak gitu. Nah terus gimana sih kelanjutan analisisnya? Nah untuk kelanjutan analisisnya bisa dilihat di sini. Di summary itu kita lihat untuk analisisnya. Nah kan dari ringkasan kita lihat. Nah, kita ke model pertama dulu, kita selesaikan model yang pertama dulu. Ya kan model pertama kan di sini. Yang pertama untuk MPG yaitu kekuatan mesin kekuatan bahan bakarnya. Nah, di sini. Berapa sih toh nilainya kok bisa dia model seperti itu? Itu ada model masuk atau keluarnya enggak sih? Nah, kita lihat di sini dulu. Kita lihat paling bawah dulu, dilihat ANOVA-nya dulu. ANOVA-nya di sini P-value-nya kurang dari 0,05. Kita pakai alfanya seperti biasa, pakai alfa 0,05 atau 5%. Tingkat kesalahannya 5%. Nah, di sini kurang dari, berarti model dapat dilanjutkan. ANOVA-nya berarti dia ada pengaruh gitu. Tapi kalau di sini kurang dari lebih dari 0,05 enggak usah diuji, soalnya dia udah kasih signifikan, enggak usah dilanjutin. Jadi udah selesai, stop di situ. Tapi kalau masih di sini masih bisa lanjut gitu. Nah, untuk multiple R-square di sini penjelasan variabel. Nah, variabel MPG ini dapat dijelaskan oleh variabel AM dan cap sebesar 0,73 atau bisa dibilang 70,37% variabel. MPG dapat dijelaskan variabel AM dan variabel karburator kayak gitu. Nah, untuk korelasinya ini sekian ya, korelasinya hubungannya. Dan nanti kan dia linear kan, ada hubungan kan antara variabel MPG sama variabel AM dan karburatornya, ada hubungan. Nah, itu hubungan positif dan negatif. Yang penting ada hubungan dengan negatif. Ya, sama kalau negatif di bawah, positif juga ke atas, lebih bagus gitu. Untuk modelnya sendiri, yang pertama untuk koefisien dulu ya, konstantannya dulu ya. Jadi ini dilihat konstantannya, dengan konstantanya dilihat ketika modelnya ini kan 0,01, dia kurang dari 0,05. Nah, makanya dia diterima, berarti model dapat masuk ke selanjutnya. Nah, yang kedua di sini ada AM-nya sama karburatornya pengaruh pertama dan pengaruh kedua. Dan pengaruh pertama di kedua dilihat juga nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05. Nah, karena kurang dari 0,05 jadi modelnya dapat dilanjutkan, sehingga modelnya dapat seperti yang dijelaskan di atas tadi. Kayak gitu untuk yang pertama. Untuk model yang keduanya, ya kan? Untuk model yang kedua di sini untuk nilai ANOVA-nya atau F statistiknya di sini yang boleh ini nilai ANOVA-nya ya. Nah, P-value-nya di sini kan dia kurang dari 0,05. Nah, karena kurang dari 0,05 dia modelnya dapat dilanjutkan, kan tidak ada, kan berarti kan ada pengaruh otomatis. Nah, di sini kalau lebih dari 0,05 berarti nggak ada pengaruh kan, nggak ada beda. Ya udah, nggak usah dilanjutkan. Tapi kalau di sini kurang dari, jadinya harus tetap ngikut aturan, jadi tetap dilanjutkan model regresinya. Nah, untuk multiple R-square-nya di sini 0,6445. Nah, 0,445 di sini sebesar variabel bebasnya itu menjelaskan variabel terikatnya atau menjelaskan variabel dependennya 64,45% variabel HP-nya ini dapat dijelaskan oleh variabel AM dan variabel karburatornya gitu. Untuk korelasinya di sini 0,62 itu berarti ada hubungan ya kuat atau korelasinya itu kuat. Nah, untuk ke sininya dulu ya, ke modelnya langsung. Untuk intercept atau konstantanya di sini nilainya P-value-nya lebih dari kurang dari 0,05 berarti tolakan 0 juga, dia modelnya tetap masuk. Untuk AM-nya, AM sama karburator juga sama kan, dia dua-duanya ini pengaruhnya nilai SIG-nya lebih dari kurang dari 0,05 jadi modelnya tetap masuk. Nah, makanya model dapat layak digunakan. Nah, kayak gitu. Nah, gimana sih untuk selanjutnya? Misalkan ibarat mau ngelihat nilainya ketika karburatornya nilai AM-nya 1, jenis transmisinya di 1 dan karburatornya 4 tuh
gimana tuh nilainya kayak gitu. Nah ini dapat dilihat, dapat diprediksi sekian nilainya dengan nilai aslinya kayak gini, 21 sama 160, 21 sama 100 kan. Nah dilihatnya juga nggak beda aja, soalnya kita memprediksi nilai gitu kan, kayak gitu. Untuk nilai secara keseluruhan itu juga dapat dilihat secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Nah ini keseluruhan juga dapat dilihat seperti ini. Nah dia kan dia nggak beda jauh sama aslinya. Ya memang kita memprediksi, jadi nggak mungkin kan sama vlog pasti ada perbedaan gitu. Nama juga memodelkan, kita bikin model. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo silahkan, kalau masih bingung juga silahkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.